Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai meski rajin tahajud dan duha, rezeki kita tidak akan lancar bila masih lakukan hal ini. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada satu problem atau permasalahan yang membuat rezeki orang yang rajin sholat tahajud dan duha jalan di tempat, atau dengan kata lain mandek atau tidak adanya perubahan. Permasalahan atau problem ini harus kita hindari agar rezeki kita lancar seperti air. Lantas, apakah problem atau masalah yang dapat menghalangi rezeki kita itu? Simak penjelasannya berikut ini. Semua umat muslim tanpa terkecuali wajib untuk mendirikan sholat 5 kali dalam sehari. Sebab sholat adalah penyempurna rukun Islam, di samping syahadat, puasa Ramadan, zakat, serta naik haji. Karena sholat adalah tiang agama, maka orang yang mendirikan sholat berarti sedang menegakkan pilar-pilar agama. Istimewanya, sholat adalah amalan pertama yang dihisab di pengadilan akhirat. Sebanyak apapun kita bersedekah, mengerjakan berbagai amalan baik, kalau tidak sholat tetap saja hangus sia-sia keberkahannya. Selain sholat wajib 5 kali sehari, Islam juga mempunyai sholat sunnah yang bisa dikerjakan pada waktu tertentu. Semisal sholat tahajud yang dikerjakan ketika sepertiga malam, dan sholat duha yang dikerjakan di tengah sholat subuh dan zuhur. Kedua sholat sunnah ini punya derajat istimewa serta sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon orang-orang yang rajin mendirikan sholat sunnah ini akan diganjar rezeki seluas samudra. Tapi ada juga orang yang sudah rajin-rajin sholat tahajud dan sholat duha, malah masih melarat hidupnya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, alasan kenapa masih melarat kendati sering mengerjakan 2 sholat sunnah ini. Ada orang yang sholat duhanya ia perpanjang sampai lama sekali, tapi tidak secara otomatis mendatangkan rezeki. Orang yang biasa sholat terus, tahajud, witir kadang-kadang, oleh Allah tidak dijadikan kaya. Nah,
saudara-saudariku, hal tersebut bukan berarti sholat sunnah yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah, tapi ada alasan lain yang jauh lebih penting. Bukan juga karena kita tidak ikhlas mengerjakan sholat sunnah tahajud dan duha tersebut. Malah ada beberapa orang yang tak pernah mendirikan sholat sunnah tahajud dan duha, malah kaya raya. Ada seorang murid yang berkata, "Saya tahajud lama, duha lama, tetapi tetap melarat. Yang tidak pernah duha malah kaya, yang tidak pernah tahajud malah kaya," ujar murid kesayangan Mbah Mun tersebut. Nah, saudara-saudariku, biasanya orang awam akan menemui pertanyaan seperti demikian, padahal sudah sering mengerjakan sholat sunnah, tapi rezeki tidak kunjung datang. Nah, hal inilah yang sangat perlu diluruskan, bahwa rezeki tidak selalu berupa uang dan harta benda. Keluarga yang harmonis adalah rezeki, kesehatan adalah rezeki, pengetahuan ilmu adalah rezeki, anak yang soleh adalah rezeki, dan seterusnya. Kita seringkali melupakan bahwa ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Bisa saja kita sering menunaikan sholat tahajud dan duha, diberikan rezeki bukan dalam bentuk harta benda serta kekayaan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan kufur nikmat gara-gara hal itu. Malah sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah duha berujung menjadi transaksional, yakni mencari keuntungan semata. Karena Allah suka pada sujudnya, kok malah ditransaksionalkan? Karena itu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat sunnah tahajud ataupun duha bukan sebuah transaksi. Maka kita mulai dari sekarang, kita jangan sampai menganggap sujud dalam dua sholat sunnah itu sebagai transaksi semata. Yang penting kita kerjakan saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua hajat dan doa-doa kita akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, demikianlah pemaparan mengenai alasan kenapa rezeki tetap seret meski sering sholat tahajud serta duha. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.